akan dilakukan di tahap 1 ini, BPJS Kesehatan diberikan amanah untuk menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk pencatatan. Jadi mulai pencatatan pendaftaran, kemudian screening sampai dengan ke penerbitan kartu vaksinnya. Jadi BPJS Kesehatan menyiapkan aplikasi Piker Vaksin yang akan digunakan oleh seluruh fasilitas kesehatan yang mereka ditunjuk oleh Dinas Kesehatan sebagai vaksinator. Aplikasi Pikernya ini berbasis web ya, jadi kita berikan hanya ke fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Jadi tidak semua bisa mengakses aplikasi ini karena di dalam aplikasi Piker ini nanti akan diberikan data peserta yang akan menjadi sasaran untuk dilakukan vaksin, dan masing-masing fasilitas kesehatan ini mereka akan mendapatkan data peserta yang menjadi sasaran itu berbeda-beda, sehingga hanya khusus kita berikan user passwordnya untuk vaskes yang memang sudah ditunjuk dan di SK-kan oleh Kepala Dinas Kesehatan masing-masing Dati 2. Di Batu ada berapa Bu yang Di Batu ada 9 vaskes yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, baik itu puskesmas dan rumah sakit. Oke, salah satunya di rumah sakit. Iya, betul. Nanti itu data itu digunakan untuk apa Bu? Nanti kan orang yang mau vaksin itu kan masuk data situ kan? Itu nanti fungsinya digunakan untuk apa nanti data? Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang tahap pertama ada tenaga kesehatan, kemudian pejabat daerah, kemudian nanti lanjut ke tahap selanjutnya ada pemberi pelayanan publik, kemudian masyarakat yang tergolong rentan dari segi sosial, ekonomi, geospasial, kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum. Nah, di target sasaran ini kan nanti ada indikator-indikatornya. Nah, ini nanti yang menyaring, yang memfilter adalah dari KPCPEN. Dan KPCPEN yang akan memberikan, jadi sifatnya data ini adalah top down, dari atas ke bawah, yang akan mendistribusikan data ini ke masing-masing vaskes. Jadi kalau ditanya fungsinya ini apa, ada fungsinya adalah mereka yang benar-benar memang sudah tersaring. Seperti dari sisi usianya kan 18, di atas 18 tahun sampai dengan ke 59 tahun maksimal, tidak boleh lebih dari 60 tahun. Nah, ini data-data yang didapatkan oleh KPCPEN dari berbagai sumber, ini nanti akan disaring. Di fungsinya seperti itu. Nah, penyaringan kedua adalah nanti pada saat pelaksanaan vaksin di meja 2 tahapan screening, itu ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh tenaga kesehatan sebelum melakukan vaksinasi. Salah satunya adalah untuk mendeteksi target sasaran ini apakah mereka memiliki penyakit-penyakit penyerta yang nantinya pada saat akan dilakukan vaksin, di dalam tahapan screening mereka terdeteksi ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi pada saat itu, maka harus ditunda pelaksanaan. COVID ini dimulai dari meja pertama. Meja pertama itu adalah pendaftaran, di mana di tempat pendaftaran ini teman-teman atau masyarakat yang mendapatkan SMS dari KPCPEN menunjukkan SMS-nya atau etiketnya kepada petugas pendaftaran, sehingga bisa dilihat apakah memang terdata di dalam sasaran vaskes tersebut. Dari meja 1 di pendaftaran itu, kemudian masyarakat yang akan divaksin akan diarahkan ke meja 2 untuk dilakukan screening. Dilihat lagi keadaan kondisi fisiknya, apakah memungkinkan untuk menjalani vaksinasi atau tidak. Setelah lolos dari meja 2 dari fase screening, kemudian akan diarahkan langsung ke meja 3, yaitu di meja imunisasi. Di meja imunisasi juga akan dilakukan pemantauan suhu vaksin juga di situ. Jadi vaksin yang betul-betul diberikan adalah betul yang sudah memenuhi standar suhu yang disyaratkan. Kemudian dilakukan vaksinasi di situ. Setelah dari meja 3, maka
masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi akan diarahkan ke meja 4. Di meja 4 atau di area 4 akan dilakukan monitoring dan observasi selama 30 menit. Hal ini untuk melihat apakah ada efek samping yang timbul pasca vaksinasi atau tidak. Nanti yang mengawali vaksin ini siapa nanti? Untuk di Kota Batu rencananya pencanangan akan dilakukan oleh Ibu Wali Kota sendiri beserta Forkompimda tentunya. Ada berapa jumlah vaksin untuk tahap pertama? Untuk tahap pertama akan dilakukan pencanangan terhadap 10 orang yang terdaftar di KPCPEN. Ya. Totalnya berapa sih jumlah vaksin yang untuk Batu sendiri? Kita belum tahu alokasinya, yang jelas menunggu pendistribusian dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Untuk rumah sakit rujukan sendiri dok, yang nanti memperbolehkan untuk melakukan vaksin ini. Di Kota Batu ada 9 fasilitas kesehatan yang kita tunjuk untuk dapat melakukan vaksinasi COVID, yaitu 5 puskesmas yang kita punya, Puskesmas Batu, Puskesmas Sisir, Puskesmas Bumiaji, dan Puskesmas Junrejo, dan juga Puskesmas Deji. Kemudian ada 4 rumah sakit yang kita juga tunjuk, Rumah Sakit Baptis Batu, Rumah Sakit Karsa Husada, Rumah Sakit Bayangkara Hasabrata, dan Rumah Sakit Dr. Eti Sarto. Jadi totalnya ada 9 vaskes.